Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu tetap semangat ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal fisika sesuai FR dari UTBK tahun 2021 gelombang 1. Nah, soal-soal yang akan kita bahas ini nanti bukan soal asli, melainkan tipe soalnya itu mirip atau serupa. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, video kali ini dimulai dari soal nomor 8. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Ketika wahana itu meninggalkan permukaan bumi, bandul tersebut diayun sehingga terjadi ayunan selaras. Ketika bandul itu tepat berada pada simpangan maksimum, wahana jatuh bebas ke bumi. Relatif terhadap pengamati wahana, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita coba gambarkan bandulnya. Nah, kurang lebih nanti bandulnya ini akan berayun gitu ya. Nah, dan periode pada bandul T itu sama dengan 2pi akar L per G. Nah, dimana ketika nilai G-nya ini semakin besar, atau G-nya semakin besar, naik gitu ya, maka nilai T-nya itu akan semakin kecil, karena dia berbanding terbalik. Dan begitu sebaliknya, ketika G-nya ini semakin kecil, maka T-nya akan semakin besar. Nah, bagaimana hubungannya dengan frekuensi? Jika T-nya ini semakin kecil, maka frekuensinya akan semakin besar. Jika T-nya semakin besar, maka frekuensinya akan semakin kecil. Kita cek pada soal, ternyata ayunan tersebut atau wahana tersebut jatuh bebas ke bumi. Berarti ini G-nya semakin besar. Jika nilai G-nya semakin besar, maka T-nya semakin kecil, frekuensinya semakin besar. Jawabannya benar yaitu yang B. Bandul tetap berayun dengan frekuensi bertambah. Nah, kita lanjut soal nomor 9. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak pada sumbu X sebagaimana pada gambar. Oke, kita gambarkan. Misalkan di sini sumber bunyi B, di sini ada pengamat O, dan di sini ada sumber bunyi A. Kedua sumber bunyi menghasilkan frekuensi yang sama, berarti FA sama dengan FB sama dengan F. Kecepatan rambat bunyi di udara, berarti V sama dengan VA. Pengamat O-nya diam, karena pengamat diam berarti kecepatan pengamat atau VP itu sama dengan 0 meter per sekon. Sedangkan sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju 0,25 VA. Berarti di sini ada kecepatan sumber bunyi A atau VSA sama dengan 0,25 VA dan sumber bunyi B bergerak ke kanan dengan laju 0,5 VA. Berarti ini bergerak ke kanan VSB misalkan yaitu 0,5 VA meter per sekon, ini juga meter per sekon. Di sini nggak pakai satuan, ya udah nggak apa-apa ya. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah A, berarti ada delta F-nya sama dengan A. Berapakah nilai F-nya? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan persamaan efek Doppler, di mana Fp atau frekuensi yang didengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat O, V itu adalah kecepatan bunyi di udara, Vp ini adalah kecepatan pendengar, Vs ini adalah kecepatan sumber, dan Fs adalah frekuensi sumber. Nah, di sini karena pendengarnya mendengar suara dari dua sumber, kita cari satu-satu ya. Misalkan yang pertama kita mencari frekuensi yang didengar dari sumber bunyi A. Berarti Fpa sama dengan V, karena Vp-nya 0 berarti ya plus 0 atau min 0 sama aja ya, per V. Nah, kita lihat sumber bunyi ini bergerak ke kiri, artinya dia menjauhi si pendengar. Maka nilainya positif Vs dikali Fs. Kita masukkan nilainya, V tadi adalah VA per VA ditambah VSA, berarti ini VSA-nya tadi nilainya 0,25 VA dikali F sama dengan VA per
Di sini ada 1 VA ditambah 0,25 VA, jadinya 1,25 VA kali F. Nah, selanjutnya pendengar juga mendengar dari sumber bunyi P, atau kita tuliskan FPB gitu ya, dari sumber bunyi B. Rumusnya sama, V ditambah 0 karena VP-nya 0 per V. Nah, kita lihat sumber bunyi B ini juga menjauhi pendengar, berarti dia nilainya plus. VSB dikali FS. Kita masukkan nilainya, di sini VA per VA ditambah VSB-nya tadi 0,5 VA dikali F. Sama dengan VA per 1,5 VA dikali F. Ini sebenarnya VA-nya bisa kita coret. Ini juga kita coret saja. Nah, tadi kan diketahui selisih frekuensinya sama dengan A, berarti kita masukkan delta F sama dengan FPA dikurangi FPB sama dengan 1 per 1,25 F dikurangi 1 per 1,5 F. Sama dengan kita samakan penyebutnya, F-nya kita keluarkan, jadinya F. Di sini penyebutnya kita jadikan 15. 15 dibagi 1,25 itu adalah 12, min 15 dibagi 1,5 itu adalah 10. Nah, delta F-nya tadi nilainya A. Berarti A sama dengan F, ini hasilnya 2 per 15, maka nanti ketemunya F sama dengan 15 per 2A atau 7,25A. Nah, inilah frekuensinya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 10. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan muatan di titik B berada di X sama dengan 60 cm. Kalau kita gambarkan, ini berarti misalkan ini titik A, di sini titik B. Nah, jarak antara titik A sampai titik B itu sama dengan 60 cm. Besar medan listrik di titik X sama dengan 12 cm sama dengan 0. Karena tadi X-nya sama dengan 0, berarti 12 kurang lebih di sini. Misalkan kita beri nama titik C. Jika muatan di titik B sama dengan 16 mikrokolom, muatan di titik A sama dengan berapa mikrokolom, gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan medan listriknya. Karena tadi yang diketahui adalah muatan di titik B, yaitu 16 mikrokolom nilainya positif, berarti karena dia bermuatan positif, medan listriknya akan menyebar keluar. Jadi di titik C ini mendapat pengaruh medan listrik dari titik B yang arahnya ke kiri. Kita tuliskan EB. Supaya medan listrik di titik C ini sama dengan 0, maka di titik A ini harus menyebabkan medan listriknya arahnya ke kanan, biar nanti berlawanan gitu ya. Berarti ini E-nya A harus ke kanan. Biar dia ke kanan, di sini muatannya harus positif karena kan menyebar. Berarti yang jawaban A ini salah, yang C salah, yang E juga salah. Nah, selanjutnya kita tuliskan medan listrik di titik C sama dengan 0. Nah, di titik C ini ada dua medan listrik, yaitu ada EA dan EB. Kita anggap yang arahnya ke kanan itu positif, jadinya EA dikurangi EB sama dengan 0, atau EA sama dengan EB. Oke, kita tuliskan persamaan E, medan listrik itu sama dengan K kali Q, karena ini EA, berarti Q-nya A, per jarak antara A dan C kuadrat, misalkan RAC kuadrat, sama dengan K kali QB per jarak atau RCB kuadrat, gitu ya. Nilai K-nya sama, kita coret, terus kita masukkan nilainya, QA yang kita cari, RAC, jarak dari A ke C tadi adalah 12 cm, 12 kuadrat sama dengan QB, yaitu 16 mikrokolom, per RCB, berarti 60 dikurangi, di sini berarti 60 dikurangi 12, yaitu 48 cm. Jadinya 48 kuadrat. Berarti QA sama dengan 12 kuadrat itu 12 kali 12. Tidak perlu teman-teman hitung 12 kuadrat itu berapa, karena kan nanti biar bisa dicoret. Dikali 16 mikro per 48 kuadrat, yaitu 48 dikali 48. Ini ada 12 sama 48, bisa kita coret. 48 dibagi 12 itu 4.
Di sini juga ada 4. 4 kali 4, 16. 16 kita coret dengan ini. Jadi hasilnya cuma 1 mikrocoulomb. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 11. Proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan listrik negatif min Q dan bermassa M pada bidang XY tampak pada gambar. Oke, kita gambarkan dulu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Di ruang itu terdapat medan magnet tetap B searah sumbu Z positif. Tidak ada medan listrik. Dan komponen kecepatan Vz itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, komponen kecepatan pada bidang XY dan sifat dari Vz adalah... Oke, kita ketahui bahwa persamaan untuk menentukan jari-jari, di sini kan elektronnya bergerak dengan jari-jari R. Berarti kita tuliskan rumusnya R sama dengan M kali V per BQ. Ini rumus cepatnya. Kalau menurunkan rumus ini bisa menggunakan gaya sentripetal sama gaya Lorentz gitu ya. Nah, sehingga karena kita cari V, berarti V sama dengan Q kali B kali R per M. Berarti jawaban yang C ini jelas salah. Nah, selanjutnya, karena medan magnetnya bergerak ke B positif, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ketika B menuju ke arah sumbu Z positif, maka elektron akan bergerak menuju sumbu X negatif. Berarti dia bergerak berlawanan jarum jam. Dia akan bergerak ke sana. Berarti jawabannya antara D dan E. Nah, karena tadi di sini medan magnetnya tetap, berarti kecepatannya ini adalah konstan. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 12. Sebuah partikel bermassa M0 bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Momentum linier partikel sama dengan berapa kali M0C gitu ya. Di mana C adalah cepat rambat cahaya dalam vakum. Nah, kita tuliskan persamaan dari momentum P itu sama dengan M kali V. M itu massa, V kecepatan. Karena di soal tadi yang diketahui masih M0, berarti kita harus mencari M-nya. Nah, bagaimana cara mencari M-nya? M itu yaitu M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena ini dia bergerak sehingga yang dicari adalah massa relatifnya dikali V. Selanjutnya, sama dengan kita masukkan nilainya, M0-nya tetap M0 per akar 1 min 0,6C dikuadratkan per C kuadrat dikali V-nya 0,6C. Sama dengan M0 per akar 1 min 0,36C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya kita coret, di sini masih dikali 0,6C. Sama dengan M0 per 1 min 0,36 itu adalah 0,64. 0,64 di akar yaitu 0,8 dikali 0,6C. Sehingga nilai P-nya sama dengan 0,6 per 0,8 M0C. Ini kita coret 0,nya. 6 per 8 yaitu 3 per 4 M0C atau 0,75 M0C. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 13. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per coulomb. Jika H tetapan Planck, C adalah kelajuan cahaya dalam vakum, dan E adalah muatan elektron, energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki elektron yang lepas sama dengan 1,03 elektron volt. Ketika percobaan dilakukan dengan foton berpanjang gelombang 400 nanometer, panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per coulomb. Sedangkan E-nya, energi kinetiknya, yaitu 1,03 elektron volt. Supaya yang atas, Joule meter per coulomb biar jadi elektron volt, berarti ini bisa kita ganti
Hc itu sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 dikali E, gitu ya. Nah, sekarang kita tuliskan persamaan dari energi kinetik, di mana energi kinetik EK itu sama dengan energi dikurangi dengan W atau fungsi kerjanya. Bisa kita tuliskan Hc per lambda min Hc per lambda ambang atau panjang gelombang ambang. Ini sama dengan energi kinetiknya. Sekarang kita masukkan nilainya. EK tadi 1,03 elektron volt sama dengan, ini biarkan Hc dulu, karena Hc-nya sama berarti bisa dikeluarkan. Jadinya 1 per lambda min 1 per lambda 0 atau lambda ambang. Nah, selanjutnya 1,03 elektron voltnya ini kita nggak usah keikutkan karena itu satuan, sama dengan Hc-nya tadi yaitu 12,4 kali 10 pangkat min 7 elektron dikali 1 per lambda min 1 per lambda 0, gitu ya. Sehingga ini E-nya bisa kita coret. Ini kita pindah ke ruas kiri, 1,03 per 12,4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 per lambda min 1 per lambda 0. Nah, ini nanti hasilnya yaitu 0,08 kali 10 pangkat 7 sama dengan 1 per lambda min 1 per lambda 0. Nah, panjang gelombangnya ini masih dalam nanometer, kita rubah menjadi meter yaitu 400 kali 10 pangkat min 9 meter, atau bisa kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Selanjutnya kita masukkan yaitu 1 per lambda, lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 per lambda 0 sama dengan 0,08 kali 10 pangkat 7. Nah, 1 per 4 kali 10 pangkat min 7 ini sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 7 min 1 per lambda 0 sama dengan 0,08 kali 10 pangkat 7. Oh ya, maaf, ini pangkatnya 7 ya, plus. Oke, selanjutnya ini kan sama 0,08 kali 10 pangkat 7, kita tarik ke kiri, jadinya 0,25 min 0,08. 10 pangkat 7-nya kayak saya keluarkan, plus ya, plus 7 sama dengan 1 per lambda 0. Nah, ini hasilnya 0,17 kali 10 pangkat 7 sama dengan 1 per lambda 0, atau lambda 0 sama dengan 1 per 0,17 kali 10 pangkat 7. Hasilnya yaitu 5,88 kali 10 pangkat min 7 meter dijadikan ke nano, yaitu 588 nanometer. Oh maaf, ini harusnya nanometer ya. Nah, jawabannya adalah ini. Tapi di pilihan jawabannya adanya seperti ini. Nah, coba teman-teman bisa hitung sendiri apakah nanti jawabannya sama atau beda. Silahkan komen di bawah ya, supaya teman-teman lainnya bisa mengetahui. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal Fisika UTBK sesuai dengan FR yang sudah keluar di UTBK gelombang 1 kemarin. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman yang belum tes UTBK. Semangat terus belajarnya. Semoga kalian semua, baik yang belum tes maupun yang sudah tes, bisa keterima di jurusan yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.